Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas izin dan rahmatnya, kita kembali dipertemukan dalam program yang kita cintai bersama, yaitu Akademia Islami. Halo Sobat Akademia, selamat datang kembali. Saya ucapkan senang sekali bisa hadir bersama kalian di episode kedua ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fida Bani Suhada, saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024, dan saya juga merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2026. Pada kesempatan kali ini akan menemani teman-teman semuanya dalam podcast Akademia Islami episode kedua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyelami sebuah tema yang dekat dengan hati kita semua. Tema yang bukan sekedar angka dan statistik saja, melainkan menyentuh langsung pada kehidupan nyata saudara-saudara kita di berbagai pelosok negeri. Dan tentunya tema kita pada episode kali ini yaitu ketika buku lebih mahal dari sebuah harapan. Refleksi Islam atas krisis pendidikan dan empati yang tentunya akan kita bahas dan diskusikan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Nah, sebelum itu, Sobat Akademia semuanya, di balik semangat belajar yang membara, kita sebagai mahasiswa, tentunya kita juga melihat fenomena beberapa bulan ke belakang ini terjadi sebuah kasus yang benar-benar menyayat hati, di mana seorang pelajar, anak yang saat itu merupakan seorang pelajar sekolah dasar, justru mengalami hal pahit atau menghadapi sebuah keadaan di mana ia justru memilih untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan tidak mampu untuk memiliki sebuah buku dan alat tulis yang digunakan untuk ia belajar. Tentu itu merupakan tamparan keras bagi kita sebagai seorang terpelajar yang saat ini sedang menuntut ilmu. Kita harus senantiasa pandai bersyukur dan menikmati kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi ini. Fakta di lapangan, salah satunya di daerah Nusa Tenggara Timur ini, menunjukkan bahwa biaya pendidikan termasuk buku pelajaran masih menjadi beban yang teramat berat bagi sebagian keluarga. Lalu, apa yang seharusnya kita renungkan? Bagaimana sudut pandang Islam dan kita sebagai seorang Muslim terkait hal yang seharusnya menjadi kewajiban serta tanggung jawab kita bersama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita tidak sendirian pada hari ini, karena telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan luar biasa. Beliau adalah guru kita bersama, dosen pendidikan ekonomi, sekaligus ketua jurusan pendidikan ekonomi. Mari kita sambut Bapak Gugum Gumilar, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Alhamdulillah. Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, tidak ya. Ya, Bapak, mungkin ini merupakan kesempatan gitu bagi kami juga dalam episode kali ini membahas isu yang mungkin telah terjadi gitu, Bapak, dan ini berkaitan dengan pendidikan di Indonesia khususnya, dan tentunya kita dapat bercermin atau belajar mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi beberapa bulan ke belakang ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama panitia Bapak atas kesediaannya, kemudian waktu luangnya untuk menghadiri kegiatan podcast pada hari ini. Bapak, mungkin seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan berdiskusi dan kami juga menanyakan beberapa hal nantinya terkait dengan tema yang mungkin akan kita bahas bersama, yaitu tentang bagaimana gitu sebuah buku itu lebih mahal daripada harapan seorang siswa atau seorang rakyat manusia yang mungkin
sudah memiliki kewajiban dan haknya untuk menuntut ilmu, namun terkendala dikarenakan kondisi yang tidak sesuai. Ya, Bapak, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang pertama ini, menurut Bapak sendiri, belakangan ini publik diramaikan ya dengan kabar mengenai tingginya harga buku sekolah anak gitu ya, seorang siswa di Nusa Tenggara Timur, Bapak, di wilayah timur Indonesia yang dinilai memberatkan masyarakat. Nah, dari sudut pandang Bapak sebagai seorang akademisi, bagaimana kita seharusnya menyikapi fenomena ini? Dan apa akar persoalan yang menurut Bapak paling mendasar di balik kasus ini? Ya, terima kasih. Tidak. Sebelum saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadikan menjadi sempurna semua kegiatan, semua ibadah. Itu kita diberi nikmat yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan waktu luang dan lain sebagainya. Sekaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa katanya mungkin ada fenomena seperti itu. Nah, kita harus menyikapi dulu apa sih akar masalah. Jadi kita hanya jangan melihat wah buku mahal. Tidak, mungkin mahal itu kita orang ekonomi itu pandangannya secara relatif, ya. 100.000 mahal. Untuk siapa? Ya untuk mungkin yang berpenghasilan di bawah itu, ya, tidak mampu untuk beli. Ya. Kemudian 10.000 kita menyebutnya murah, belum tentu, karena bisa saja 10.000 itu mahal untuk orang yang penghasilannya sekian. Nah, saya melihat artikel, saya baca artikel tersebut, mungkin kejadiannya di Januari ya, Januari 2026. Anak SD usia 10 tahun, kebetulan saya punya anak yang hampir mirip-mirip lah usianya, kelas 3, anak saya, itu kelas 4. Jadi saya merasakan peran orang tua di sana itu harus lebih dominan, terutama masalah pembiayaan misal. Padahal kalau kita lihat negara sudah membebaskan untuk masalah biaya, ya. Untuk pendidikan dasar itu dari SD sampai tingkat menengah atas itu saya rasa tidak masalah, ya, karena sudah dibayarkan atau dibiayai oleh pemerintah, karena itu sudah termaktub dalam undang-undang, ya. Itu bagaimana anak itu atau misalnya kita punya hak yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan dasar, wajib itu hukumnya, gitu kan ya. Kalau zaman saya mungkin pendidikan dasar ya 9 tahun lah, atau sekarang kan sudah 12 tahun, gitu kan. Jadi semua pembiayaan yang berkaitan dengan pendidikan itu harusnya tercover oleh pemerintah, termasuk apa? Buku. Dalam kasus ini adalah si anak mungkin ada sisi psikologisnya, malu bukunya ini. Kenapa? Salah satunya mungkin ada kaitannya dengan bantuan dari pemerintah juga, ya, PIP itu ya. PIP itu apa? Program Indonesia Pintar itu, saya baca di artikelnya itu tidak cair beberapa bulan. Nah, akhirnya si anak itu ya istilahnya ke orang tuanya minta, mah, karena ini buku teman-teman sudah beli, saya belum. Padahal yang mungkin kita tahu nilainya tidak seberapa menurut kita, kan tadi kembali lagi relatif bagi masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan misalnya, yang keterbatasan dalam ekonomi, 10.000 itu mahal, ya. Hanya 10.000, hanya minta buat buku dan anggaplah ballpoint 10.000. Bukan, tadi kembali lagi bukan masalah bukunya yang mahal, tapi kita lihat konteks apa? Konteks dari akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah kemiskinan. Nah, itu akar masalahnya kemiskinan. Kalau misalnya ya mampu, orang tuanya mampu, buku berapapun saya rasa sudahlah sebagai mahasiswa.
Misal saudara minta ke orang tua, Bu atau Pak, saya punya kebutuhan beli buku sekian, ya. Kalau orang tuanya mampu, tidak bikin panjang, oke, ada. Atau saudara udah bekerja, Bu, saya sebagian uangnya dari saya, ini masih ada yang kurang, tidak masalah mungkin gitu, ya. Berapapun itu, kalau misalnya satu masih logis, misalnya harga buku dan sebagainya masih ya tidak ada unsur manipulasi, tidak ada markup dari saudara misalnya gitu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau yang tidak ada, namanya tidak ada kan gitu, ya, tidak ada sama sekali kan gitu. Kalau misalnya diminta, kalau tidak ada ya mau apa dikasihkan, ya. Nah makanya mungkin satu itu masalah apa? Masalah kemiskinan. Kemiskinan memang kita perangi, ya. Kita apa namanya itu? Entaskan dari dulu kan? Mengentaskan kemiskinan, bukan mementaskan kemiskinan. Kalau mementaskan, si orang miskinnya yang makin ke depan gitu ya. Justru kita harus bagaimana apa namanya mengurangi itu. Banyak caranya sebenarnya, banyak caranya. Di daerah misalnya kan, ya. Kalau misalnya kita concern misalnya apa sih keunggulan di daerah tersebut, ibu-ibunya bisa gak apa namanya diberdayakan, jangan mengandalkan dari pemerintah saja kan gitu, ya. Jadi supaya punya apa penghasilan tambahan, ya. Karena kan mau tidak mau, walaupun biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, masih muncul biaya-biaya yang lain, kebutuhan yang lain. Misal sekarang mungkin ada program MBG, ini salah satunya membidik ke sana, ya. Membidik ke sana karena ada di sebagian tempat yang sangat membutuhkan gitu kan. Tapi kan tidak, ya sedikit lah, tidak bisa digeneralisir. Masa kebutuhannya sama gitu. Tapi kita tidak jauh ke sana, tapi setidaknya itu bagian dari solusi supaya yang tidak mampu misalnya beli sarapan, beli makan bisa tercover, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, tadi buku, alangkah baiknya misalnya ya ada apa namanya itu, ya tidak perlu cash lah misalnya, ini bukunya dipakai dulu, berikan dulu dari pihak sekolah misalnya, nanti ini dibayarnya ketika cair PIP-nya, itu kan bisa solusinya. Nah berarti apa di sana, berarti komunikasi, ya, kurang antara komunikasi pihak sekolah dengan pihak keluarga atau siswa, ya, apalagi siswa kan masih kecil. Tapi yang saya tidak habis pikir, anak sekarang itu yang pikirannya mentalnya oke. Yang menarik nih membahas ini, ternyata bukan masalah di, ya, anak kecil tadi berpikir mentalnya kena, dan ternyata saya lihat ya banyak juga kasus-kasus di tingkat atasnya. Makin atas makin mudah sekali mental health-nya itu terganggu gitu ya. Dalam arti kesehatan mental itu, ya saya mewanti-wanti pada teman-teman mahasiswa juga, tolonglah dijaga kesehatan mentalnya. Terus jangan mudah overthinking. Itu anak itu overthinking kayaknya. Ya, overthinking. Teman-teman udah punya, saya belum. Benar juga. Benar. Terus kalau mahasiswa, teman-teman sudah lulus, saya belum. Nah, karena saya lihat tadi ada masukan, kebetulan ada yang masuk dari apa namanya keluhan-keluhan yang dihadapi permasalahan oleh mahasiswa yang di tingkat akhir. Salah satunya adalah mengait ke sana. Ya saya berpikir pantas, anak kecil saja udah berpikir gitu kan, sudah overthinking, apalagi sudah nambah usia, nambah overthinking, nambah pemikiran ketakutan. Padahal itu yang membuat takut itu diri kita sendiri, ya. Itu menurut saya itulah untuk tanggapan yang pertama, bahwa yang pertama itu kemiskinan, ya. Yang kedua komunikasi, ini ya, komunikasi. Dan berikutnya nanti ada faktor-faktor lain, tentu pasti ada, tapi saya melihatnya ini harus diselesaikan dulu dari akarnya dulu, ya. Bapak, kemudian jika kita melihat lebih jauh Pak terkait hal ini,
Apakah persoalan mahalnya buku ini dan sulitnya akses pendidikan ini sejatinya hanya dialami oleh masyarakat di daerah tertinggal 3T saja seperti di NTT, atau Bapak melihat ini sebagai cerminan dari masalah yang jauh lebih besar dan sudah mengakar secara nasional, Ya. mungkin dari pusatnya atau seperti apa? Ya. Melalui itu. Nah, pikiran saya tadi kembali lagi, kita agak sedikit men-skip masalah mahal dan murahnya buku. Murah juga, saudara mungkin kalau tidak tertarik, maka sekarang anak-anak sekarang itu ke buku fisik seperti ini agak kurang tertarik. Bahkan mungkin ini hanya jadi souvenir nanti. Souvenir ya, pajangan, souvenir. Sudah mulai tidak tertarik. Karena sudah mungkin tergantikan dengan hal yang lain, misalnya itu kan tidak masalah, buku mahal misalnya. Sekarang ada jualan yang apanya ya PDF-nya atau apanya digitalnya, itu solusi kan, solusi. Tapi kan kalau di daerah tertinggal bagaimana Pak, butuh buku itu, kemudian uangnya tidak ada, maka muncullah tadi walaupun harga murah, tapi menganggapnya itu adalah mahal. Saya justru punya mengapresiasi tinggi. Kenapa? Anak yang tidak punya sumber daya, orang tuanya yang tidak punya uang anggaplah, tapi masih menginginkan beli buku. Nah, itu tamparan keras. Kita yang leluasa, yang ini ke bukunya tidak tertarik, kurang minatnya. Lalu kita akses ke sana bisa, mau fisiknya, mau ke aplikasi digitalnya, di aplikasi ada. Tapi, itu berarti saya ya mengapresiasi itu, bahwa ternyata di daerah itu daya keinginan untuk literasinya udah mulai tinggi, ya sudah ada motivasi ke sana. Cuma kan tadi kehambat oleh yang namanya keterbatasan dalam hal tadi pembiayaan, kemudian pembeliannya dan sebagainya. Maka kita harus hadir sebenarnya, ya, akademisi atau misalnya dari kampus itu harus hadir ke sana, ya, berikan banyak hal lah, berbagi pengetahuan. Kalau punya misalnya, kalau mereka sudah mulai tertarik, ya kita buat misalnya tempat untuk ya literasi membacanya lebih tinggi, ya, rumah baca atau apalah banyak, ya. Nah, seperti itu maksudnya. Selanjutnya Bapak, dari pengamatan Bapak, faktor-faktor apa sajakah yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di wilayah 3T, serta mengapa gitu biaya pendidikan khususnya di daerah-daerah 3T ini begitu sulit dijangkau dan melambung cukup tinggi? Akses, ya, mungkin salah satunya akses misalnya, ya. Akses ke tempat itu misalnya masih terbatas. Kemudian tadi literasi baru mulai mau muncul kan, ya. Kemudian kesadaran. Jadi faktor-faktor itu bisa internal, bisa eksternal. Paling mudah memang menyalahkan orang lain. Tapi kalau ada kejadian, paling mudah juga menyalahkan diri sendiri. Gitu ya. Ketika sudah ada kejadian, wah, gitu kan, pada gak mau salahkan tuh, kadang-kadang semua. Tadi akar masalahnya kalau kita bahas dari awal, ya itulah bagaimana solusi agar kemiskinan makin hari makin berkurang, ya. Tidak ada lagi anak yang kesulitan akses membeli buku, membeli alat tulis. Kemudian itu kan kewajiban negara juga kan. Walaupun negara itu punya program-program, saya rasa banyaklah program-program untuk untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Ya, sama di mahasiswa juga ada KIPKA dan lain sebagainya, kan? Itu juga pasti saudara merasakan, yang dapat itu merasakan hal-hal itu sangat membantu dari pemerintah. Ya, karena banyak sekarang ini. Jangan dikira orang yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, terdalam, terluar gitu misalnya, 3T itu, mereka tidak punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Betul. Pasti banyak mereka itu ingin merubah. Salah satunya merubah
merubah nasib itu, yaitu dengan ilmu, dengan apa? Pendidikan. Merubah yang namanya apa peradaban itu dengan pendidikan, ya. Asik dan sebagainya. Awalnya mungkin biasa saja, muncullah kampus ini, maka berubah semuanya. Peradabannya berubah, baik ekonominya dan sebagainya, semua berubah. Nah, akses ke sana juga harus, misalnya ke 3T juga, jangan jadi apa namanya ya anak tiri, dianak tirikan oleh. Tapi tadi saya rasa semuanya tidak dianak tirikan, semuanya punya hak yang sama. Nah, mungkin hanya satu dan hal akses dan sebagainya itu perlu diperbaiki. Kemudian pemahaman, kemudian tingkat dari apa keilmuannya harus ditingkatkan juga, pemahaman bagi orang tua dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian berbicara soal kebijakan ya Bapak, bagaimana Bapak menilai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengatur dan menekan biaya pendidikan di tengah keterbatasan anggaran negara yang ada saat ini? Wah, itu ya. Biaya pendidikan mungkin dirasa sekarang agak berat ya, bagi karena kan yang dapat kita sedikit ya, dikurangi terus karena memang anggaran pendidikannya ini. Kemudian guru juga sebenarnya harusnya ada perhatian lebih, ya, karena guru itu ada yang datang itu memang panggilan jiwa, ada juga mungkin yang motivasinya ya untuk penghasilan gitu. Jangan, atau dua-duanya nggak apa-apa. Ini kita kan ada kaitannya dengan kajian Islami ya. Yang namanya ikhlas itu bukan tidak dibayar, ya. Coba ikhlas itu bukan tanpa bayaran. Saudara mengundang ini waktu pernikahan misalnya, apa banyak hiburan dan sebagainya, dibayar kan? Dibayar. Kemudian apakah mereka kita dalilkan ya harus ikhlas lah? Enggak. Mereka akan menghibur kita dengan maksimal karena dibayar dan mereka ikhlas menghiburnya. Ya, sama halnya dengan guru, ya. Kan guru itu harus ada ini, harus ikhlas, harus berbagi ilmu sebagainya. Nih, tidak dibayar saja ikhlas, apalagi dibayar, bakal lebih ikhlas. Nah, itu saja. Kenapa? Katanya ya apa namanya ustaz dan sebagainya. Kita berpikir ustaz tidak ingin dibayar dan sebagainya. Mungkin juga tidak untuk dirinya, atau tidak ada tarif khusus, tapi ada penghargaan dari yang mengundangnya supaya si ustadznya itu lebih ikhlas. Nah, ya, karena banyak yang apa namanya ya membutuhkan banyak hal kesini dan sebagainya. Karena logikanya yang menghibur saja, yang nyanyi saja, dibuat saja dibayar, apalagi ini yang mengajak kebaikan di dunia dan di akhirat, ya masa harus gratis saja dengan dalil ikhlas? Berbagi ilmu kan, berbagi ilmu itu. Tapi memang saya yakin tidak ada ustadz yang menarik dirinya sekian, tidak ada, karena tahu bahwa dia itu, bahkan ada juga yang menolak sama sekali. Saya ingin membersihkan, itu nggak masalah, karena itu justru mungkin ikhlasnya seperti itu. Saya lebih ikhlas seperti itu. Nah, gitu kan, itu berbeda-beda. Jadi pandangannya bahwa biaya pendidikan itu mahal, ya haruslah memang ada satu kontribusi dari pemerintah, jelas sudah terasa dikit. Cuma anggarannya apakah tepat sasaran atau tidak, nah itu juga mungkin harus mungkin ada bagian audit dan sebagainya. Nah, kemudian kita merasakan akses ke ilmu itu terlalu mahal misalnya, dari sudut pandang yang mana, karena ilmu sudah didapat itu menurut saya sangat murah tuh. Kita mendapatkan ilmu dengan akses yang kita mampu untuk membayarnya, itu saya rasa berarti itu murah. Kalau misalnya harganya sudah tidak terjangkau, itu mahal baru, ya. Kenapa katanya sekolah-sekolah swasta kok mahal-mahal, lebih mahal dari negeri, ya? Maka itu karena menganggap tahu esensi ilmu itu ya mahal gitu, ya mahal. Tapi kan itu beda cerita kalau misalnya ada orang yang
ingin misalnya ke kualitas dan lain sebagainya, dengan anggapan dengan bayar lebih itu kualitasnya lebih, nah itu ke sana. Tapi saya tidak menyaksikan yang gratis juga ada yang kualitasnya bagus, tapi gratis itu kita yang merasakan gratis, mungkin saja biaya mah mungkin ada, tetap ada, tapi bisa di-cover oleh pemerintah, bisa di-cover oleh donatur, oleh yayasan dan sebagainya. Ya, jadi mahal murah relatif, tapi saya berpikir bahwa bagaimana caranya supaya Indonesia lebih maju itu selain dari gizi tadi ya, tapi harus otaknya juga dikasih nutrisi ya. Nutrisi otak itu dari mana? Dari ilmu pengetahuan, bukan hanya nutrisi dari makanan saja, tapi dari ilmu pengetahuan supaya otaknya makin apa namanya ya, lebih cerdas lah ya, bukan hanya pinter. Kalau pinter kan koruptor kurang bagaimana pinternya ya, tapi itu mungkin karena kurang adanya rasa empati tadi munculkan, kurang rasa banyak hal yang berkaitan dengan itu, bukan hanya pinter saja ya, seperti itu. Nah, Bapak, dalam ajaran Islam, bagaimana seharusnya hak setiap anak atas pendidikan itu dipahami dan dipenuhi gitu? Apakah Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hal ini? Ya, jelas Islam itu kan mengajarkan bagaimana kita diwajibkan mencari ilmu kan? Ya, kalau Allah mewajibkan mencari ilmu pasti ada jalannya. Ya, kan Allah tidak akan membebani kepada umatnya satu kaum tanpa dia mampu menghadapi itu. Allah membebankan cari ilmu, maka pasti mampu gitu. Pasti dimampukan. Ya, Allah dalam hadisnya Rasul misalnya bahwa carilah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Berarti dari mulai kecil, bahkan dari mulai di dalam kan itu harus sudah diwajibkan mencari ilmu, cari ilmu. Kalau waktu kecil mungkin orang tuanya yang berperan. Nah, ini membekali ini, gitu ya. Maka panduan dalam Islam, di Islam itu hal kecil saja diperhatikan. Ya, hal kecil diperhatikan. Nah, sekarang mencari ilmu. Nah, ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Baik yang formal atau non formal misalnya. Tidak sanggup ke yang formal. Banyak sekarang yang non formal. Ya, bahkan kita keseharian juga kita itu akan banyak mendapatkan ilmu. Ilmu agama. Bagaimana ilmu agama digratiskan. Bayangkan menurut saya digratiskan itu. Coba, atau sangat mudah mengaksesnya. Habis maghrib bisa untuk anak-anak ada pengajian habis maghrib. Ya, ngaji di masjid. Ya benar ya? Ya, apakah itu bukan suatu jalan untuk Allah memberikan haknya buat siapa? Anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kurang bagaimana sih pengajar ustadz di masjid itu sangat ikhlasnya dia, ya. Nah, makanya saya berpikir, kebetulan saya di masyarakat juga aktif di masjid. Bagaimana sekarang saya berpikir si guru madrasah, guru ngaji itu mendapatkan salary yang layak, ya, salary yang layak. Caranya gimana? Kita nyari misalnya, jangan membebani ke anak lagi. Ya, saya tidak membebani ke anak. Misalnya anak di tarif bayaran, enggak, itu memberatkan. Gratis saja sudah jarang ke masjid anak-anak. Apalagi bayar. Ya, makanya saya beberapa bulan ke belakang udah bagaimana berpikir mencari atau memanfaatkan wakaf menjadi wakaf produktif. Ya, wakaf produktif. Kemudian sebagian dari penghasilan wakaf itu dibayarkan untuk guru-guru ngaji. Anak yang ngaji free, gratis. Dan kalau diniatkan seperti itu, kita akan mendukung hadis tadi, bahwa mendukung orang yang mencari ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat, tanpa terbebani oleh harus bayar ini, harus bayar itu, harus beli ini. Yang mampu. Justru seperti itu malah, saya kan punya rezeki lebih oleh Allah.
ngasih lagi, ingin ngasih kan, ini tanpa memperhitungkan berapa besarnya. Anak saya udah dididik nih, masa tidak ngasih ke ininya ya. Kita saja ini analoginya, kita nyimpen sepeda motor di parkiran, bayar tidak? Bayar ya. Pindah lagi, bayar lagi, pindah lagi. Itu menitipkan yang tidak bisa belajar, ya bayar tuh, hanya titipkan harta kita. Anak itu dititipkan ke kita untuk kita didik, untuk kita biayai ke ininya. Lebih dari Allah menitipkan motor ke kita. Ya, harga ya. masih sangat berharga. Dan kita jangan merasa kuasa juga kepada anak. Kita hanya sekedar dititip. Kita diberi titipan. Ya, bagaimana kita mengantarkan si titipan ini kembali lagi ke surga gitu. Ayo ke surga tuh anak, bukan kita, bagaimana kembali lagi ke sana gitu. Ya, tujuannya ke sana. Dengan cara apa? Nanti untuk menjalani hidupnya dikasih ilmu dan sebagainya. Kita yang tanggung jawab. Ya, maka saya rasa kalau misalnya punya kemampuan, orang tua pasti menyampingkan biaya-biaya pendidikan yang dirasa mahal itu tidak seberapa. Kalau misalnya kita mampu, kita punya pikiran bahwa kita memang membutuhkan anak itu, kita juga harus membiayai anak itu sama kita seperti kita membiayai apa yang lain, yang lainnya seperti tadi motor, mobil, perlu biaya kan? Beli bensin, beli ini. Padahal ya manfaatnya segitu aja, tapi anak dengan doanya dan sebagainya manfaatnya akan lebih besar. Itu Islam mungkin melihatnya dari sudut pandang seperti itu. Ya, Pak. Kemudian Bapak, bagaimana Islam juga memandang dan membagi tanggung jawab antara negara dan masyarakat dalam memastikan setiap warga, terutama anak-anak, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jadi negara bagaimana? Membagi tanggung jawab antara negara dan masyarakat berdasarkan sudut pandang Islam. Bagi tanggung jawab negara ya, kita intinya jangan terlalu banyak nuntut. Kalau nuntut ke orang itu banyak kecewa, betul. Kalau Islam itu nuntutnya ya kalau kita berharapnya kepada Allah, ya itu tauhid namanya. Saya kemarin kebetulan tetangga itu nikahnya sama orang Amerika, tapi di Amerika, di Michigan itu banyak penduduk Islamnya. Kebetulan bertamu ke rumah saya, agak bingung juga kan dengan bahasa, tapi ya sedikit-sedikit paham. Nah itu bercerita dan sebagainya, sampai apa yang diceritakan ternyata, dan itu kebetulan imam di masjid di Michigan itu, nah kemudian mengatakan bahwa semuanya berlandaskan kepada tauhid. Jadi kita kalau meyakini, kalau kita bersih dari namanya syirik dan sebagainya, kita mengesahkan Allah, tauhid yang kuat dan sebagainya, maka hal-hal yang tadi yang dianggap kita beban, tidak ada ketakutan, kita tidak bergantung ke selain Allah, kita tidak mengandalkan pemerintah selain Allah, pemerintah juga kan, kita tidak mengandalkan ke orang tua. Ya, best practice seperti ini. Saya punya orang tua, anggaplah ya mampu lah, ya sampai menyekolahkan saya. Di perasaan saya awalnya selalu ketergantungan. Saya masih disubsidi dan sebagainya, tergantungan awal. Tapi ketika diambil dua-duanya, saya mau ke siapa lagi gitu? Saya mau ke siapa lagi nih? Menggantungkan ini keinginan saya, apa saya masih pada. Nah, akhirnya berpikir bahwa ternyata nuntut ke orang, mengandalkan orang itu ada batasnya dan banyak kecewanya. Ya, banyak kecewanya. Termasuk tadi nuntut ke pemerintah, banyak kecewanya pastilah. Saudara banyak kecewanya. Harusnya MBG gini-gini, akan nuntut itu semuanya. Kita kecewa. Harusnya buku itu harganya sekian, itu nuntut. Ya udahlah, kalau di luar kemampuan kita, jangan terlalu mengendalikan itu, karena tidak akan terkendali. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Ya, diri kita sendiri, pemikiran kita dikendalikan, hati kita mengendalikan, tujuan kita juga dikendalikan.
Jangan juga terlalu jauh-jauh. Yang realistis saja memberikan gitu. Apa yang bisa kita rubah yang sedikit-sedikit itu sih yang kita rubah. Apa yang bisa kita, berarti bicaranya bukan orang lain di kita, tapi kita ke orang lain. Ya, jadi apa? Jadi kan ada peribahasa, jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tapi kita harus bertanya apa yang bisa kita berikan kepada negara. Nah, itu harus dibalik. Jadi supaya tidak banyak nuntut tadi, ya. Saya mah tidak butuh ini. Saya misalnya tidak butuh kartu keterangan miskin. Nah, dari negara tidak butuh bantuan. Karena yang pertama adalah gina nafsi. Saya mah udah kaya jiwanya, kaya hatinya, kaya dalam hal menurut saya cukup gitu. Tidak perlu nunggu. Ada kan orang yang tidak, padahal dia mampu, tapi ingin dapat bantuan. Masih banyak begitu di masyarakat itu mental miskin. Ya, Bergantung mentalnya itu mental miskin. Padahal ini misalnya udah tidak layak dapat PKH, dapat apa bantuan dari pemerintah, tapi saya udah masih butuh, saya ini diperpanjanglah kartu miskinnya, ya itu miskinnya sudah dicatat tuh, bukan masalah uangnya miskin itu, berarti mentalnya yang miskin. Ya, kalau di NTT jelas-jelas itu miskin bener, bisa orang tuanya. Nah itu yang layak, bisa nggak dialihkan tuh, yang ini yang sudah tidak layak, pindahkan gitu ke pemerintah gitu ya, di sana, ya, dan dia terjadi lagi hal semacam itu. Nah, jadi itulah membagi masyarakat itu supaya paham bahwa pemerintah itu tidak hanya mikirkan hal-hal yang sederhana, justru memikirkan hal-hal yang kompleks. Apalagi sekarang, kebayang ya pemerintah ya. Saya lihat di medsos, ramainya luar biasa, ya, mengenai pengamat politik lah, mengenai jajaran yang dekat dengan presiden lah dan sebagainya. Itu saya rasa bukan kita jangkauannya terlalu jauh ya. Apa yang bisa kendalikan yaitu kita sendiri, kita mengendalikan, melihat. Tapi kalau misalnya sekarang mulai mahasiswa juga turun kan, karena itu sudah gerah, ya punya hak juga untuk nuntut gitu kan, punya hak juga untuk nuntut, tapi dengan cara elegan, dengan cara yang baik, tidak memaksakan. Kalau ada bahaya ya dihindari seperti itu ya. Kalau udah mulai mepet-mepet ke hal-hal yang kurang ya anarkis, yang tidak baik, karena kita terlalu banyak nuntut misalnya gitu ya, maka kita sebagai mahasiswa sudah tahu konsekuensinya dan sebagainya, silakan dicerna dulu sebelum melakukan tindakan ya. Nah, Bapak, menurut pengamatan Bapak sendiri, seberapa besar sebenarnya tingkat kepedulian dan empati masyarakat kita saat ini terhadap persoalan pendidikan? Apakah masih cukup kuat, ataukah dari masyarakat sendiri sudah mulai memudar itu? Ya, saya rasa masyarakat itu sangat berharap lah bahwa sudah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan melalui pendidikanlah suatu bangsa bisa berubah, bisa lebih maju, bisa lebih kuat, gitu kan ya. Kita berkaca ke negara Cina misalnya ya, negara Cina dengan mungkin sama pernah terkena imbas dari keadaan yang terpuruk, tapi bangkitnya cepat, ya, bangkitnya cepat. Sama halnya juga kita, tidak masalah misalnya kita pernah terpuruk, tapi harus bangkit cepat juga, ya. Jadi masyarakat saya rasa mendukung sekali kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi itu yang sekaitan dengan jalannya melalui pendidikan, dan akan didukung terus sampai kapanpun. Anak-anaknya pasti di sekolah, kan nggak ada anak orang tua yang melarang anaknya sekolah, nggak ada. Pasti orang tua tidak akan melarang anaknya mencari ilmu dimanapun. Kalau mau bisa mencari ilmu agama, pesantren, mau ini ilmu dunianya, tapi jangan memisah-misahkan itu. Bisa nyari ilmu dunia juga, nyari ilmu agama juga, dan sebaliknya ilmu agama juga sekarang ditunjang oleh ilmu yang sekaitan dengan dunia. Pasti itu kalau saling mendukung ya, cara agama lihat dari sudut pandang agamanya, dari sudut pandang keduniaannya, itu kalau di-combine itu akan lebih kuat lagi. Itu akan lebih kuat lagi. Jadi
dukungan dari masyarakat saya rasa tidak akan surut untuk hal itu. Berarti masih bisa kita temukan juga di masyarakat ini sangat peduli dan empati Ya. terkait dengan itu. Sangat peduli dan empati sekali karena memang kita bisa melihat sekarang banyak juga hal-hal yang si suatu lembaga atau yayasan yang membuat misalnya pendidikan gratis, gitu kan? Itu membantu mungkin salah satunya, atau panti yang menyediakan banyak fasilitas pembelajaran, kemudian pesantren yang merekrut anak-anak dari yatim atau piatu, gitu kan? Itu dukungan dari masyarakat kan? Itu yang pemikiran lebih. Saya kan lihat ada organisasi-organisasi yang besar di kita, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah yang concern terhadap apa? Pendidikan. Ya, versi seperti itu terkenal kan di daerah-daerah ya pelosok itu sudah dengan pesantrennya, dengan pesantren modernnya, sekolahnya. Itu kan dukungan masyarakat. Banyak beasiswa di sana. Banyak yang merasakan bahwa mencari ilmu itu tidak mahal gitu kan ya. Yang dari pelosok juga mampu untuk mencari ilmu gitu. Jadi itulah bentuk dari dukungan masyarakat terhadap hal itu. Buka hal-hal semacam itu, aksesnya dibuka lebih lebar, dimudahkan. Nah, kita kalau kaitkan lagi dengan tauhid tadi, Allah juga pasti akan memudahkan, memberi jalan ya. Ya, seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan dari saya mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya dari rekan-rekan yang hadir dapat bertanya kepada narasumber kita, kepada Bapak. Ya. Saya buka kesempatan, silakan teman-teman. Ya. Bapak izin bertanya. Boleh. Apakah ada peran zakat, infak dan sedekah dalam membantu mengatasi krisis pendidikan? Peran zakat, infak dan sedekah untuk membantu krisis pendidikan. Oh, itu harusnya memang seperti itu. Iya. Adanya penghimpunan zakat, infak, sedekah itu harus tahu bahwa inilah sektor ini yang harus diperkuat. Tadi kan dasarnya berarti kemiskinan. Tadi kalau permasalahan pada kemiskinan, bagaimana peran zakat itu membantu supaya warga punya penghasilan, dibukakan lapangan kerja. Dia perlu kasih anaknya, kasih orang tuanya pekerjaan, kasih orang tuanya jalan dari zakat, dari infak misalnya, ya. Karena kan yang miskin itu ada nisabnya, ada ya haknya untuk mendapatkan zakat itu. Ketika dipakai ke yang peruntukannya digunakan untuk hal yang baik untuk mendapat penghasilan, anaknya jadi terjadi, gitu ya. Nah, saya tertarik ada satu wilayah ya di Yogyakarta, dari masjid ya, berangkat dari masjid yang bisa meningkatkan penghasilan di masyarakat. Dari masjid itu ada tidak membiarkan anak yang putus sekolah. Dari mana? Dari masjid itu, ya, dari infak, dari sedekah yang masuk. Ada misalnya yang mau melanjutkan kuliah, dari mana itu biayanya? Dari masjid, 100%. Akhirnya ketika lulus dan ini balik lagi ke masjid, punya pikiran lagi, mengambil lagi, kemudian terus punya program bagus lagi, terus aja gitu kan, bergulir. Manfaatnya sangat dirasakan dari infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian tadi manfaatkan misalnya kalau punya wakaf yang wakaf produktif untuk bantu lagi ke masyarakat terus, ya. Jadi program-program tentang kemudian melayani masyarakat untuk mendapatkan ilmu juga, membuka pengajian dan sebagainya, dari mulai tingkat untuk anak-anak, remaja, dewasa sebagainya. Itu juga sama. Dari mana? Apakah muncul biaya? Ya pasti muncul biaya di sana. Dari mana biayanya? Dari infak, sedekah. Jadi saya rasa dalam kegiatan pendidikan, kalau didukung, kalau misalnya yang muncul pembiayaan kemudian di-cover oleh tadi dana umat, selesai. Ya, selesai teratasi. Iya, kita kan dominasi atau ya
orang Islam itu kita itu mayoritas. Ya, tapi harus dibangun juga jiwa keislamannya supaya bisa melihat fenomena yang ada sekitar. Oh, ini anak-anak putus sekolah, dari mana nih solusinya? Nah, di Islam tadi berpikir, oh ini ada kita ada pemasukan lewat ini kita salurkan. Nah, suatu saat nanti akan balik lagi. Iya. Sama hal seperti itu, kita biayai orang tuanya ini ketika sudah hebat dalam bisnisnya, dia pasti akan ngasih infak sudah balik lagi ke sini, terus saja gitu, terus berputar terus akan menggurita dan lebih besar lagi. Banyak lagi orang yang terbantu seperti itu, ya. Nah, jadi jangan hanya melihat dana-dana umat itu jadi wah pengen ngambil ya. Ini nih dana haji, ya. Haji kan luar biasa besarnya, gitu ya. Nah, maka apalagi disimpannya puluhan tahun, belasan tahun. Gimana itu penghasilannya tuh? Kemana tuh? Malah jadi harusnya gini dulu itu kan dana haji itu disimpan. Kemudian nanti anggaplah digulirkan. Terus ada penghasilan kan? Nah, ini yang sudah nyimpen awal baru 15 juta misalnya. Hajinya 30 juta. Karena ini sudah ada penghasilan, nggak perlu bayar 30 juta. Bayar 25 juta, yang 5 jutanya karena uangnya sudah ya tercover dari penghasilan tadi, uang kita yang digulirkan. Nah, seperti itu harusnya. Ini bayar udah lama, mahal pula. Kemudian kebagiannya belum tentu. Pas mau ini banyak ya, itu tidak perlu kita komentar. Artinya hal semacam itu kalau melihat dana umat itu pakailah untuk umat lagi, ya. Kebaikan ditumbuhkan dengan kebaikan dan jalan yang baik itu kan menumbuhkan kebaikan yang lain, ya. Itu seperti itu, ya. Oke. Barangkali dari rekan-rekan yang lain. Ya. Maka sebelumnya izin bertanya. Boleh. Bagaimana konsep keadilan sosial dalam Islam berkaitan dengan pemerataan pendidikan? Kan kita lihat juga bahwasanya di beberapa sekolah itu untuk bantuan KIP itu ada beberapa yang tidak sesuai sasaran seperti itu. Nah, itu kembali lagi kan, itu pasti ada database, tapi kita harus memperbaiki apa database-nya, ya. Jangan diupdate-nya berapa tahun yang lalu masih, misalnya gitu ya. Kan database itu ada, pasti misalnya inilah sistem dari bawah diperbaiki. Oh, ini database-nya update, terus bergulir. Yang 4 tahun kemarin kan mungkin sudah jadi orang kaya tuh, di-delete tuh keluar. Jangan sampai tercatat masih miskin, masih berhak mendapatkan bantuan. Nah, makanya di masyarakat, saya ini kan lagi ya, analogikan lagi. Saya di masyarakat berusaha membuat database umat atau database masyarakat yang ke masjid gitu ya. Oh iya. Jadi kan sudah terkontrol tuh. Oh, ini perlu dibantu, ini ya kan gitu. Oh, ini perlu diprioritaskan. Oh, ini nggak perlu. Itu yang memang kecil. Kan tingkat negara itu besar sekali. Nah, maka yang pertama mungkin ada perbaikan sistem terlebih dahulu, perbaikan sistem, kemudian kan yang ditugaskan banyak tuh, banyak petugas sosial yang langsung datang door to door, nanya. Nah, itu kalau dibeli aplikasi kan langsung isi aplikasi, muncullah di sana, terupdate lah di sana. Kan sebenarnya simple saja sebenarnya. Kalau misalnya semua sistem berjalan benar, ya, semua sistem berjalan benar, maka tadi jadi merata. Kok ini sih dapat KIP sih, padahal mah, misalnya kita suka jadi ada kecemburuan sosial kan, HP-nya bagus, motor punya, ya, main terus, antar jemputnya oleh kendaraan bagus, misalnya gitu. Kenapa masih dapat? Tadi mentalnya mental miskin. Kalau jujur Pak, mungkin dia bilang, saya ini sudah tidak berhak, tidak perlu, ya dialihkan saja. Nah, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya tercatat, nah itu mah awal-awal tidak mampu, tapi kesini jadi mampu. Tapi karena sudah terlanjur, misalnya datanya seperti itu, ya kita tinggal bagaimana
apa namanya memanfaatkan hal itu. Bisa kan kita terima dulu nanti untuk bantu teman misalnya yang tidak mampu, kan itu bisa tidak secara resmi juga ya, tidak secara resmi. Jadi yang pertama mungkin di sistemnya kesadarannya, jadi udah internal kesadaran kita, oh saya memang sudah tidak berhak lah untuk ini ya dan sebagainya. Ada kan yang butuh banyak, yang butuh sekali malah tersingkirkan, yang ya semi-semi butuh ini artinya apa? Masih mampu lah semi-semi butuh, yang semuanya gak butuh ya, ya. Masih butuh, kalau sudah ada malah ini uang saya, hak saya gitu ya. Tapi ya dipakai bantuan ya, dibantu temennya. Kenapa temennya gak ke kampus, gak punya ini ongkos? Nah kebetulan ini kan saya punya saya. Jadi saya berikanlah sebagian gitu kan. Itu kan justru jadi amal kebaikan begitu ya. Ya itu. Jadi sistemnya diperbaiki dan mudah-mudahan nanti tepat sasaran. Sama halnya dengan subsidi. Subsidi kan harus tepat sasaran tuh. Ya, maka dibuatlah aplikasi dan lain sebagainya. Jadi tepat sasaran subsidi. Seperti itu, ya. Ada lagi? Sudah cukup, teman-teman? Oh, itu. Apa yang pertanyaan simbol saja tadi Ada. kalau menyinggung mengenai ilmu, Ya. saya ingin memahami apa itu ilmu dan ada istilah di setiap tempat pasti ada ilmunya. Bagaimana sih cara ilmu tersebut itu diselaraskan dengan kita di atas kesadaran kita, ilmu kita atau ilmu itu harus diaplikasikan ke kita. Pertama, ilmu itu harus dijemput, diperjuangkan. Ya, itu enggak dijemput. Saudara, saya ingin pintar ilmu agama, tapi malas masih itu. Malas datang ke kajian. Malas gitu ya. Padahal ilmunya sudah tersedia banyak. Saya ingin dapat ilmu, tapi menggunakan HP-nya bukan untuk mencari ilmu, misalnya. Ya kan bisa saja kan? Berarti ilmu itu harus apa? Dijemput, diperjuangkan. Malas memang, malas. Betul nggak? Malas coba ke kampus, malas. Apalagi ke masjid, ke kajian itu malas banget tuh. Ya. Padahal seperti kita ini mencari ilmu. Kalau secara Islam di apa namanya di majelis ilmu itu turunlah malaikat, turun malaikat, semua ikut mendengar. Kemudian malaikat nanti ditanya oleh Allah, kenapa orang-orang itu berjuang mencari ilmu, gitu kan ya? Padahal kenapa Allah tanya? Padahal sudah tahu jawabannya. Karena ini dalam hadis ya. Karena mereka, kata malaikat, ingin mendapatkan surga. Oh, berarti kata Allah, ternyata mereka walaupun belum melihat surga sudah begitu inginnya. Dan sudah begitu memaksakannya datang ke kajian. Apalagi kalau mereka tahu gimana indahnya surga, pasti akan berbondong-bondong datang ke kajian. Jadi itulah keistimewaan orang yang nyari ilmu. Kata Allah juga udah, oh inilah orang yang memperjuangkan ingin surga itu, walaupun mereka tidak tahu, tapi dia tetap berjuang. Apalagi kalau Allah perlihatkan gimana indahnya surga. Ditanya lagi, kenapa lagi mereka datang itu ada alasan lain? Ada. Mereka takut ke neraka. Oh, mereka datang karena takut ke neraka. Kata malaikat, kata Allah gitu. Mereka sangat takut makanya datang ke tempat kajian. Apalagi kalau neraka itu diperlihatkan, pasti akan menambah apanya? Ketakutannya. Dan pasti akan datang ke tempat ilmu itu. Enggak? Ini logika ini. Pikirannya bahwa tidak diperlihatkan saja orang yang ingin mencari ilmu agama, ya di wabil khususnya, dia sangat punya prioritas lah. Kenapa? Mereka turun, mereka ditanya, oh ternyata ini alasannya. Mereka datang karena surga walaupun tidak tahu surga. Apalagi kalau diperlihatkan, pasti makin semangat apanya? Nambah semangat nyari ilmunya. Dan mereka juga datang karena takut ke neraka. Apalagi kalau diperlihatkan, pasti dia akan lebih semangat datangnya. Kenapa? Takut gitu. Takut mendapatkan di luar ilmu yang
negatif itu. Ini dalam hadis ya, bahwa seperti itulah kedudukan orang yang mencari ilmu. Ya, kemudian di Quran juga yang Allah menyebutkan akan mengangkat derajat. Ketika kita wisuda selalu dibacakan ayat itu. Ya, alhamdulillah misalnya yarfa'illahu alladziina aamanu walladzina utul ilma darajat. Ya, akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Begitulah kedudukan ilmu. Ya, itulah kedudukan ilmu. Bahwa ilmu itu sangat bermanfaat. Tidak berat bawa-bawanya, ada yang berat bawa ilmu, nggak ada. Sudah bawa buku, iya emang. Tapi kalau udah masuk ini ke sini, ringan. Ya, ringan bawa ilmu. Sudah akan terjaga. Orang yang punya ilmu itu akan terjaga. Beda dengan yang punya harta. Banyak harta, walaupun memang tidak membandingkan ya. Orang yang punya harta harus menjaga hartanya. Orang yang punya ilmu akan dijaga kita dari ilmunya yang menjaga kita. Oh, kita yang menjaga harta. Kalau harta coba kita punya harta banyak di rumah, banyak kendaraan, pasti pasang CCTV. Bayar satpam. Semua dijaga kan? Karena harta. Ilmu ada yang menjaga kepala kita nggak? Oh, saya harus bawa satpam berliga. Ilmunya banyak nggak ada. Nggak ada ya. Justru ilmu yang menjaga. Lisannya dijaga daripada ngomong yang jelek. Kalau yang punya ilmu kan, ya aulia lebih baik. Iya. Daripada ngomong yang jelek, daripada gosip kan dia kan. Ya gitu kan ya. Itu yang punya ilmu. Jadi seperti itu jadi ilmu itu sangat penting, baik ilmu agama, ilmu dunia, harus diambil dua-duanya. Ya, harus diambil dua. Tapi tadi karena diambil bahasa saya, berarti harus apa? Diperjuangkan, datangi tempat ilmu itu. Masuk ke sini. Datangi tempat ilmu. Ya, teman-teman. Wah, sudah terjawab teman-teman? Sudah. Pertanyaannya kita cukupkan mungkin Bapak ya. Terima kasih dan alhamdulillahirobbilalamin kita semua telah berada di penghujung acara Bapak dan teman-teman semuanya di episode kedua Akademia Islam ini. Dan tentunya saya pribadi kemudian mewakili dari rekan-rekan panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Bapak untuk memberikan ilmunya, berbagi dan berdiskusi bersama kami terkait dengan episode pembahasan kali ini. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama. Mungkin sedikit penutup ya Bapak dari saya. Nah, ini menjadi sebuah pengingat bagi kita sebagai seorang Muslim, di mana bahwa kewajiban menuntut ilmu itu sudah ditetapkan dari mulai kita dalam kandungan sampai ke liang lahat seperti yang disampaikan oleh Bapak, minal mahdi ilal lahdi. Dan tentunya jika kita memiliki keinginan untuk menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban, maka Allah juga akan memberikan jalannya ya Pak, kemudahan untuk kita dapat mendapatkan ilmu tersebut. Maka dari itu, demikian episode kedua Akademi Islami kali ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Gugum Gumelar, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.